Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang RS akan menjelaskan persamaan diferensial order 1. Nah, definisinya persamaan diferensial yaitu hubungan antara variabel bebas X, variabel tak bebas Y, dan satu atau lebih koefisien diferensial Y terhadap X. Ini beberapa persamaan diferensial ya. Yang pertama, X kali dy per dx dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Di sini mengandung satu koefisien diferensial terhadap x ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan diferensial order pertama karena ini turunan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua di sini xy d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Nah, di sini mengandung turunan kedua. Sehingga di sini kita sebut persamaan diferensial order kedua dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini konsep dasarnya pembentukan persamaan diferensial. Tinjau persamaan berikut. Saya punya persamaan y sama dengan a sin x plus b cos x dengan a dan b adalah konstanta sembarang. Nah, kalau kita turunkan persamaan tadi menjadi a cos x min b sin x begitu ya. Coba kita turunkan lagi sehingga menjadi d kuadrat y per d kuadrat adalah sama dengan min a sin x min b cos x. Nah, di sini kembali seperti semula, cuman tandanya negatif. Sehingga kita bisa tuliskan d kuadrat y per d kuadrat sama dengan min y. Ketika min y ini kita pindah ruas ke kiri menjadi d kuadrat y per d kuadrat plus y sama dengan 0. Begitu ya. Artinya di sini kita mendapatkan apa? Untuk persamaan diferensial order kedua ini ternyata mengandung dua konstanta sembarang. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan diferensial order ke n itu diturunkan dari fungsi yang mempunyai n buah konstanta sembarang. Nah, sebagai contoh ini soal a, y sama dengan x plus a per x. Di sini mengandung konstanta a. Berarti nanti akan terbentuk persamaan diferensial order 1. Demikian juga untuk soal B ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx. Di sini ada konstanta a dan b yang belum diketahui, sehingga nanti akan terbentuk persamaan diferensial order kedua, gitu ya. Oke, kita berangkat dari konsep yang paling dasar, persamaan autonomos. Artinya di sini ruas kanannya berupa konstanta ya, tidak bergantung terhadap waktu. Di sini bentuk umumnya adalah y dot plus ay sama dengan b. Y dot ini notasi pengganti dy per dt ya. Jadi turunan y terhadap waktu. Di mana a dan b adalah konstanta yang diketahui. Penyelesaian lengkap dari persamaan diferensial itu pasti adalah yh plus yp. Nah, yh ini penyelesaian homogen atau saat kondisi transien. Jadi misalkan saya ngebrak meja gini ya. Nah, di sini sebetulnya terbentuk sinyal. Jadi di situ pada saat saya gebrak itu kan sinyalnya transien atau masa transisi, dia ada peak dan ada fluktuatif gitu ya. Kemudian nanti berangsur diam, artinya dia menuju ke steady state. Jadi ada ring steady state. Nah, artinya apapun nanti fenomenanya pasti kita tulis lengkap ya. Jadi penyelesaian itu pasti ada penyelesaian homogen dan penyelesaian partikulir yang kita notasikan dalam YH dan YP. Oke ya, ini kita garis bawahi. Jadi Anda harus ingat sampai nanti saya jelaskan di persamaan order yang lebih tinggi. Nah, penyelesaian homogen YH tadi ya. Artinya kalau kita menyelesaikan YH itu ruas kanannya kita buat 0 ya. Sehingga Y dot plus AY sama dengan 0. Ini A-nya tidak boleh 0 ya. Berarti Y dot sama dengan min AY. AY-nya kita pindah ke ruas kanan atau dy per dt sama dengan min AY. Nah, sekarang kita kelompokkan untuk variabel Y dengan Y, T dengan T. Sehingga di sini bisa kita buat seperti ini ya, dy per y sama dengan min a dt. Nah, kemudian kita integralkan ruas kiri dan kanan pasti ya. Integral dy per y sama dengan integral min a dt. Nah, integral
seper YD itu kan len Y plus C2. Nah, sama dengan integral min A dt min AT plus C1. Nah, di sini konstantanya kan ada 2. Nah, kita pindah C2 ke ruas kanan. Sehingga menjadi len Y sama dengan min AT plus C1 min C2. Atau sama dengan Y, jadi ini kalau lennya kita hilangkan dengan cara apa? Mengeksponensialkan ya, ruas kiri dan kanan sehingga menjadi E pangkat len Y begitu ya, sama dengan E pangkat min AT plus C1 min C2. Sehingga menjadi E pangkat min AT kali E pangkat C1 min C2. Nah, di sini konstanta C1 min C2 ini kita ganti dengan konstanta lain, misalkan C besar. Sehingga menjadi apa? Menjadi ini Y sama dengan C kali E pangkat min AT. Kenapa? Karena E pangkat C ini kita anggap konstanta lain ya, konstanta. Karena E pangkat konstanta kan konstanta. Nah, itu ya. Artinya ke depan ketika Anda integralkan kedua ruas kiri dan kanan, nanti Anda abaikan saja plus C di sisi kiri atau ruas kiri, sehingga Anda cukup melihat yang kanan saja. Pada prinsipnya kan konstantanya cukup jadi 1 ya, atau 1 di ruas kanan. Nah, di mana C adalah konstanta sembarang yang belum diketahui ya. Jadi apa? Kesimpulan kita, ketika kita mempunyai persamaan diferensial order 1, maka penyelesaian homogennya adalah C kali E pangkat min AT, atau biasanya kita tulis K kali E pangkat min AT. A itu adalah akar persamaannya. Ini contoh. Jadi misalkan saya mempunyai persamaan Y dot sama dengan 5Y plus 6. Nah, penyelesaian homogennya apa? Berarti Y dot min 5Y sama dengan 0. Berarti di sini konstanta 6 kita abaikan. Nah, di sini berarti Y dot per Y sama dengan 5. Berarti len Y plus C2 sama dengan 5T plus C1. Berarti Y sama dengan E pangkat 5T plus C1 min C2. Atau secara umum tulis begini ya. Y sama dengan C kali E pangkat 5T. Jadi ke depan Anda langsung saja, ini kan konsep dasar. Sehingga ketika Anda mempunyai persamaan seperti ini, Y dot min 5Y sama dengan 0. Pasti nanti akarnya di sini, kalau Anda punya lambda min 5 sama dengan 0, berarti lambdanya 5. Nah, di sini masukkan 5. Pasti positif. Jadi kalau di sini koefisiennya negatif di ruas kiri, min 5 ya, maka nanti pangkatnya selalu positif. Sebaliknya ketika di sini positif, maka di sini negatif. Begitu ya. Oke, untuk memperjelas, di soal kedua, Y dot plus 3Y sama dengan 12. Di sini berarti Y dot plus 3Y sama dengan 0 ya, penyelesaian homogennya. Langsung saja, berarti di sini plus 3, berarti akarnya min 3. Berarti Y sama dengan C kali E pangkat min 3T. Oke, mudah ya. Demikian juga untuk ini persamaannya. Jadi bentuk persamaannya bisa dibolak-balik seperti ini ya. Y dot per Y sama dengan 0,02. Nah, di sini kan sama saja ya. Di sini kita integralkan, berarti kan ini yang ruas kanan integral 0,02 dt. Apa? Berarti 0,02 t. Berarti di sini koefisien eksponensialnya adalah 0,02 dengan tanda positif. Oke, sekarang kita beranjak ke persamaan atau penyelesaian partikulir atau steady. Jadi tadi saya jelaskan ada dua penyelesaian, homogen dan partikulir. Homogen itu representasi dari kondisi transien atau masa transisi. Steady atau penyelesaian partikulir ini representasi dari kondisi yang sudah steady atau stabil ya. Atau kalau dalam orang statistik mengatakan invarian, tidak ada variasi, dia sudah menuju steady state gitu ya. Oke, sekarang bentuknya tadi apa? Y dot plus AY sama dengan P. Karena kondisi steady atau tidak ada perubahan ya. Berarti Y dotnya 0. Y dot itu tadi apa? DY per dt. Tidak ada perubahan nilai Y terhadap waktu. Dia sudah stabil.
berarti kita anggap 0 ya. Karena kita anggap 0 berarti kita tulis 0 ditambah A Y, ini kita tulis Y bar maksudnya rata-rata ya, sama dengan B, sehingga Y barnya adalah sama dengan B per A. Jadi ini khusus untuk autonomos ya, ruas kanannya adalah konstanta, sehingga YP-nya adalah B per A. Nah, berarti penyelesaian umumnya adalah YH plus YP. Tadi YH adalah C kali E pangkat AT, YP-nya adalah B per A. Demikian ya. Jadi ini khusus untuk persamaan autonomos di mana ruas kanannya atau biasanya kita sebut Fx ini force function-nya adalah konstanta. Nah, ini ya. Jadi seperti ini soalnya. Y dot plus AY sama dengan B. Kalau penyelesaian homogennya kan Y dot plus AY sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bentuk sebagai persamaan karakteristik. Lambda plus A sama dengan 0, berarti lambdanya min A. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya. Ketika di sini positif, maka di sini akarnya adalah negatif, sehingga penyelesaiannya adalah min AT ya. Nah, penyelesaian partikulernya langsung saja, berarti B per A gitu ya. Nah, langsung force function-nya ini, konstanta ini dibagi dengan A. Untuk soal kedua juga demikian. Di sini Anda langsung lihat aja. Oh, ini berarti plus 2, berarti nanti min 2. Penyelesaian untuk homogen. Untuk partikulernya, di sini langsung 8 dibagi 2, 4. Nah, mudah ya. Nah, masalah nilai awal atau initial condition ya. Bagaimana jika diketahui kondisi awal? Ketika sudah diketahui kondisi awal, misalkan Y 0 sama dengan 5 dari persamaan Y dot sama dengan 0,1 Y min 1. Maka nanti setelah kita dapatkan persamaan umum, nah, persamaan umum tadi, misalkan solusinya ini, YT sama dengan C kali E pangkat 0,1 T plus 10. Kita masukkan saja, Y saat T sama dengan 0 itu 5, berarti 5 sama dengan C kali E pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti C plus 10, berarti C-nya adalah min 5. Nah, kita masukkan kembali ke persamaan umum tadi, sehingga YT sama dengan min 5 kali E pangkat 0,1 T plus 10. Begitu ya, mudah ya. Artinya, ini biasanya kita terapkan dalam rangkaian RL atau RC ya, kalau dalam bidang elektro atau elektronika ya. Ketika kita punya rangkaian RL gitu katakanlah ya, force function-nya apa? Misalkan force function-nya itu tegangan input itu 10 volt. Berarti di sini force function-nya adalah autonomos ini ya, persamaan autonomos. Nah, di sini kita ingin melihat tegangan outputnya di R misalkan. Bagaimana karakteristik dari tegangan di R untuk T lebih dari 0? Artinya ketika saklar kita tutup, bagaimana karakteristik dari output di tegangan R? Lah, itu nanti seperti itu implementasinya. Ini beberapa soal, silahkan Anda coba ya, sambil nyantai-nyantai ya. Oke, itu mungkin materi yang saya berikan untuk sesi pertama. Tetap semangat dan tetap belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.